Halo teman-teman, kembali lagi di channel Halo Brawijaya. Halo teman-teman semuanya yang baru bergabung. Hari ini kita bakalan live membahas seputar UTBK dengan narasumber kita ada Pak Koto dan juga Pak Heri yang tentunya ini mungkin berguna banget buat Sobat UB Radio maupun teman-teman semuanya para calon camaba yang mungkin mau bergabung di Universitas Brawijaya. Dan topik hari ini itu menarik banget dan tentunya pastinya seru banget buat ngikutin hari ini karena kali ini kita punya topik sukses lolos UTBK SBMPTN 2022-2023. Kali ini saya sudah tersambung dengan dua narasumber yang hari ini akan meramaikan obrolan kita. Ada Bapak Koto Gurito SE selaku Kasubdis Humas Universitas Brawijaya dan juga ada Bapak Heri Prawoto Widodo SSMAB selaku Sekretaris Direktorat Administrasi dan juga Layanan Akademik. Selamat pagi Bapak, apa kabarnya nih hari ini? Alhamdulillah sehat Mbak Nisa. Alhamdulillah. Wow, kali ini kayaknya seru banget ya Pak karena hari ini kita bakalan informasi seputar UTBK. Tentunya ini sudah ditunggu-tunggu sama teman-teman semuanya. Apalagi kemarin kita sudah menunggu-nunggu nih, mungkin teman-teman yang kemarin masih belum beruntung di SNMPTN atau mungkin teman-teman yang belum masuk eligible, hari ini waktunya nih teman-teman pantengin Instagram kita, pantengin live kita untuk tahu lebih lanjut gimana sih tips sukses buat lolos di UTBK. Dan kalau kita langsung bahas ke UTBK-nya kayaknya nggak enak nih Sobat UB Radio dan juga Bapak-Bapak sekalian. Karena kita harus kenal terlebih dahulu nih, kenal UB. Kalau katanya tak kenal maka tak sayang, kita harus mengenal UB lebih dekat terlebih dahulu. Mungkin saya mau pertanyaan pertama nih buat Pak Kota terlebih dahulu. UB ini kan Pak ya punya reputasi yang luar biasa sekali, baik di tingkat nasional maupun internasional. Mungkin bisa dijelaskan seperti apa sih update reputasi dan juga prestasi yang ada di Universitas Brawijaya? Silahkan Pak Kota. Baik, perkenalkan saya Koto, Mas UB. Ya, sebelum saya perkenalkan reputasi UB, adik-adik mungkin ada yang belum tahu UB itu apa dan di mana. Ya, Universitas Brawijaya atau UB itu ada di Malang, Kota Malang, ada di Kota Kediri, ada di Jakarta. Ya, jadi ada 4 kampus yang saat ini UB sedang menyelenggarakan pendidikan mulai dari D3, D4 atau vokasi ya, di bawah vokasi, dan S1-nya sampai S3 bahkan profesi dan ada semua di sana. Nah, kurang lebih ada 72.000 mahasiswa UB. Besar ya, banyak sekali ya. Ya. Nah, reputasi yang diraih oleh UB banyak sekali ya, baik nasional maupun internasional ya. Reputasi nasional seperti misalnya UB saat ini sedang menduduki klaster 1 di rankingan Kemdikbud ya, bersama kurang lebih 14 atau 15 perguruan tinggi negeri badan hukum. UB sudah badan hukum ya, jadi mulai akhir tahun kemarin UB statusnya bukan lagi PTN BLU tapi PTN BH, PTN Badan Hukum, artinya PTN yang otonom mengelola pendidikan. Ya, juga UB ranking 2 untuk jumlah publikasi buku ya nasional. Dalam keterbukaan informasi publik ya, UB ini informatif ya, lembaga yang informatif 2 tahun berturut-turut ya, itu peringkat tertinggi di bidang keterbukaan informasi publik ya. UB juga pemeringkatan kemahasiswaannya nomor 2 di Kemdikbud. Nah, mengenai jumlah kerjasama juga UB ranking 3. Untuk yang lainnya, UB ini merupakan universitas yang masuk wilayah bebas dari korupsi ya. UB termasuk
dari 5 universitas yang mewakili Kemdikbud yang merupakan wilayah BBK atau wilayah bebas dari korupsi. Ada lagi Oke. reputasi internasional, ya. Internasionalnya perlu disebutkan juga ya. Kita Oh, boleh, Pak. ya QS World, ya, World University Rankings itu Universitas Brawijaya kemarin masuk 4 subjek ya. Reputasi internasional. Di antaranya adalah bidang ekonomi, bidang bisnis, bisa ada 4 kemarin ya. Nanti saya sampaikan. Untuk Unirank kita ranking 3 ya. Untuk pemeringkatan Webometric kita juga ranking 3 di Indonesia, bahkan Impact Rank di Webometric kita ranking 1. Belum lagi di Times Higher Education World University Rankings-nya UB juga paling tidak menduduki ranking 6 atau 5. Iya, jadi karena ranking 4 itu ada 5 universitas ya, yang sama nih. Oke, itu sementara. Oke, Pak. Waduh, kalau aku dengar dari Pak Kotok barusan, kayaknya UB tuh ini ya Pak, apa namanya, prestasinya sudah di mana-mana, reputasinya sudah tinggi sekali. Jadi nggak heran banget kalau memang dari SNMPTN kemarin peminatnya banyak sekali. Peminatnya kan nomor 1 Pak di Indonesia, jadi udah nggak heran lagi. Tapi boleh digambarkan lagi nih Pak, kalau tadi kan udah berbicara tentang prestasi dan juga reputasi. Mungkin Pak Kotok bisa menggambarkan nih pada calon maba UB, seperti apa sih Pak sarana dan juga fasilitas penunjang pendidikan yang mungkin saat ini ada di Universitas Brawijaya? Ya, sarananya banyak banget ya, mulai dari sarana pembelajaran, tempat kuliahnya, ya sudah banyak menggunakan sekarang hybrid, ya ini sekarang lagi hybrid dan sudah memiliki juga tempat ruang kuliah seperti ada hall-nya, ada tempat yang berbasis IT, tempat kuliahnya nyaman ya. Nanti kalau mau searching bisa melihat virtual.ub.ac.id ya. Karena nanti adik bisa lancar seperti apa fasilitasi pendidikan di Universitas Brawijaya. Itu juga ada lab-nya, lab yang cukup banyak, kurang lebih 200 lab yang ada di internal maupun puluhan laboratorium yang ada di lapang atau eksternal. Ya. Sarana olahraga, sarana rumah sakit itu ada 3 ya, rumah sakit pendidikan umum, rumah sakit Universitas Brawijaya, rumah sakit hewan, ada rumah sakit gigi dan mulut ya. UB juga memiliki hutan yang seluas 550-an hektar ya, berada di kaki Gunung Arjuna, tidak jauh dari lokasi. Banyak sekali. Wow, kalau iya, betul Pak. Apalagi menurut saya sendiri juga di UB ini kalau teman-teman bisa masuk ke Universitas Brawijaya, waduh keren banget teman-teman. Jadi mungkin teman-teman yang masih belum mikir-mikir gimana fasilitasnya, gimananya, bisa datang atau bisa search aja ya Pak, ada virtual campus tour-nya. Iya, ada. Ya, Betul. Belum lagi gedung. Setiap fakultas kita memiliki gedung bertingkat ya, paling tidak lantai 7 ke atas, bahkan sampai 12. Semua fakultas. Iya. Iya, keren banget ya Pak. Yang hijau, yang asri, dan udara Malang yang cukup dingin, itu menambah suasana belajar yang enak, yang nyaman, yang disukai, gitu. Oke Pak, jadi memang dari fasilitas dan juga prasarana ini sebenarnya sudah mendukung dengan kuliah daring dan juga hybrid ya Pak? Ya, betul. Oke, betul sekali. Dan juga teman-teman berarti nggak perlu khawatir kalau mau kuliah di Universitas Brawijaya, berarti UB ini sudah menerapkan digitalisasi yang sudah memenuhi standar banget. Jadi kita bisa kuliah hybrid, bisa kuliah secara online maupun fasilitasnya juga menunjang sekali untuk kita. Dan selain itu nih Pak, mungkin kali ini saya mau bertanya kepada Pak Heri nih.
kan sejak Ya, tahun siap. 2021 di Oktober kemarin nih Pak. UB kan sudah resmi seperti yang dikatakan Pak Kotok tadi menyandang status sebagai PTNBH. Nah, apakah hal ini itu berdampak ya Pak pada penerimaan maba atau mahasiswa baru di tahun baru ini? Mungkin bisa jelaskan nih Pak, seperti apa sih perubahannya gitu? Ya, baik. Terima kasih, Manisa. Dan untuk adik-adik semua, saya dari Direktorat Administrasi dan Layanan Akademik akan menyampaikan informasi tentang perbedaan atau perubahan dari yang sebelumnya dengan kondisi saat ini. Dengan adanya PTNBH, ada perubahan di kuota penerimaan mahasiswa baru, di mana salah satu yang paling menyolok adalah kuota di SN maupun di SBMPTN, di mana SNPTN kita menerima kemarin hanya 20%, ada penurunan 10% dibandingkan tahun lalu. Kemudian SBMPTN juga demikian, tahun kemarin 40%, sekarang turun menjadi 30%. Baru yang mandiri akan bertambah menjadi 50%, sehingga persaingan masuk UB di jalur nasional yang secara biaya bisa lebih ringan itu lebih ketat dibandingkan tahun kemarin. Tapi kuota kita sebenarnya hampir sama dengan tahun yang lalu untuk menerima mahasiswa baru plus minus ya sekitar 15.000 sampai 16.000 untuk bisa masuk di Universitas Brawijaya, sehingga adik-adik bisa mempersiapkan diri di jalur SN, di SBMPTN maupun nanti jalur mandiri yang akan segera kita buka untuk mandiri reguler maupun mandiri dengan UTBK, sehingga kesiapan dan juga persyaratan bisa segera dipenuhi sambil menjalani untuk mengikuti tes UTBK yang akan dilakukan di tanggal 17 sampai tanggal 23 nanti. Oke. Oke, jadi kalau saya yang tangkap dari Pak Heri nih Pak, berarti sebenarnya kuota yang diterima itu masih sama, cuma untuk persenannya aja ya Pak berbeda. Jadi Ya. SBMPTN sekarang lebih ketat. Jadi mungkin, waduh ini, aduh persaingan ketat banget buat teman-teman yang lagi komen di bawah. Waduh ini persaingannya ketat, mungkin bisa ditingkatin lagi belajarnya. Kan tadi kalau kita sudah membahas tentang penerimaan mabanya Pak, tapi kalau di perubahan kurikulum, itu apakah ada perubahannya atau tidak Pak? Jadi untuk perubahan kurikulum itu sebenarnya tidak menyangkut PTNBH atau bukan. Jika waktunya sudah berjalan, seperti contoh kita mengevaluasi tiap 3 tahun atau tiap 4 tahun perubahan kurikulum akan dilakukan. Jadi perubahan ini tidak menyangkut ke PTNBH, tetapi berdasarkan mutu dan juga berdasarkan kebutuhan saat ini. Sehingga perubahan yang ada tidak menyangkut kepada kebijakan di pengelolaan, tapi kebijakan di arah kebutuhan baik itu di tingkat internal UB maupun eksternal, di mana perkembangan di luar sana sangat cepat, sehingga kita juga harus bisa mengikuti baik dalam bentuk fasilitas dan juga kurikulum yang diberikan kepada mahasiswa. Apalagi dengan adanya sekarang ini program MBKM, program berbagai macam kegiatan yang harus diikuti oleh mahasiswa di luar sana, sehingga permasalahan-permasalahan di bidang pembelajaran juga harus ditingkatkan bisa lebih baik lagi. Betul sekali, Mbak. Mungkin ya memang UB ini saya rasa memang selalu update mengenai perkembangan, update digitalisasi, update kurikulum dan sebagainya. Ini untuk teman-teman semuanya yang mungkin mau bergabung, mau kuliah juga ya, atau yang sekarang sudah kuliah, berarti UB ini menerapkan hal-hal yang memang sudah akan terus di-upgrade dan juga up to date. Nah, sekarang selanjutnya saya mau bertanya nih kepada saya mau bertanya langsung kepada Pak Koto. Nah, UB ini kan Pak sangat mendukung kegiatan kewirausahaan bagi mahasiswa. Nah, bagaimana sih program dan juga dukungan dari universitas pada mahasiswa yang berwirausaha? Ya, jadi di tempat kita di Universitas Brawijaya itu ada KM Kewirausahaan Mahasiswa yang ada di bawah Wakil Rektor 3 bidang kemahasiswaan. Untuk kewirausahaan mahasiswa betul-betul mendapatkan dukungan dari universitas karena UKM-UKM itu mereka dibimbing secara khusus, bahkan mereka diberi ruang ya bagi adik-adik mahasiswa yang nantinya ingin berwirausaha ya selama masih menjadi mahasiswa, bahkan nanti sampai lulus itu mendapat update ya, bimbingan ya. Dan mereka nanti yang sudah ada usahanya lalu mereka sudah berjalan ya, itu bisa dibantu oleh B dan akan diinkubasi di BIIW. Sekarang namanya
apa itu Pak Heri ya? DI anu BIIW, Badan ya Inovasi dan ini Wirausaha. BIIW dulu, Badan Inkubator dan Inovasi ya wirausaha. Nah, nanti di sana akan mendapatkan bimbingan, bahkan dibantu biaya-biayanya. Bahkan dari adik-adik yang sudah berhasil kemarin, seperti misalnya ada prestasi dari mahasiswa Fakultas Peternakan yang menciptakan aplikasi yang namanya Chikin ya, untuk mengelola peternakan by apa ini, berdasarkan dikendalikan dengan IT ya, itu sampai masuk di Forbes Indonesia, under 30, artinya masuk di 30 besar wirausahawan Indonesia, mahasiswa Indonesia yang umurnya kurang dari 30 tahun dan mendapatkan pembiayaan yang luar biasa, bahkan sampai ratusan miliar, puluhan miliar. Ya. Ada Jadi Chikin memang Indonesia, Chikin aplikasinya Indonesia. Chikin. Ya, betul. Iya, betul Itu salah Pak. satu Iya, kemarin memang buah dari anak-anak yang aktif wirausaha sejak mahasiswa. Jadi hasilnya luar biasa. ya memang Salah. itu prestasi yang luar biasa sekali Pak ya. Kemarin bisa masuk di Forbes Indonesia 13 under 13 dan mungkin ini buat teman-teman jangan khawatir, meskipun kamu di jurusan apapun kamu tuh masih bisa tetap untuk mendukung kegiatan kewirausahaan kamu. Jadi universitas mendukung sekali kegiatan kewirausahaan yang mungkin kamu ini pengen jadi seorang wirausaha. Dan selanjutnya nih Pak, kalau penerapan kurikulum pembelajaran MBKM itu di Universitas Brawijaya itu bagaimana sih? Ini mungkin bisa dijawab oleh Pak Heri, Pak. Ya, baik. Jadi gini, kita saat ini kan dalam rangka mempersiapkan diri menjadi mahasiswa yang memiliki kemampuan baik secara manajerial maupun kemampuan di pembelajaran. Itu ada banyak hal. Adik-adik punya kesempatan nanti mengikuti banyak kegiatan MBKM di luar kampus. Ya, jadi dengan adanya program-program di luar kampus ini, seperti contoh ISMA, itu kan mahasiswa bisa mengikuti kuliah di luar negeri, di kampus-kampus yang terbaik dengan dibiayai oleh Dikti. Kemudian ada juga pertukaran mahasiswa antar kampus, sehingga dia bisa mengikuti kuliah di perguruan tinggi lain di Indonesia dengan tanpa harus melakukan pembiayaan dan juga justru mendapatkan bantuan pembiayaan dari pemerintah. Kemudian ada juga program kampus mengajar. Jadi mereka juga punya kemampuan untuk bisa melakukan proses pembelajaran dan pengabdian kepada masyarakat. Dan saat ini UB juga punya program khusus dalam artian mendukung UB Peduli dalam rangka di Semeru di Lumajang yang pada awal tahun kemarin ada musibah, UB ikut di dalamnya. Saat ini ada 49 mahasiswa yang ikut terjun untuk peduli Semeru. Dengan demikian banyak hal yang nantinya menjadi bekal kepada adik-adik untuk bisa bersaing di luar sana setelah lulus Universitas Brawijaya. Ada banyak pengalaman, ada banyak relasi, ada banyak bidang-bidang sosial yang ditekuni, sehingga nantinya Anda punya bekal yang lebih banyak untuk bisa bersaing dan juga bisa menghadapi dunia kerja yang nantinya memang tidak lebih mudah tapi lebih susah. Tetapi dengan persiapan yang dilakukan UB, dengan banyak inovasi, sekaligus banyak hal yang memberikan modal kepada adik-adik, insya Allah bisa memberikan yang terbaik untuk Anda dan juga untuk keluarga sekaligus untuk alma mater Universitas Brawijaya. Iya, betul sekali Pak. Jadi memang ini merdeka belajar. Jadi belajarnya kita nggak cuma, kalau sekarang online di komputer aja, di depan laptop aja ya Pak. Tapi memang benar-benar kita merdeka belajar nih Sobat Uti Radio. Dan selanjutnya ini mungkin pertanyaan buat Pak Toto, Pak. Kalau tadi udah berbicara tentang universitas, gimana pembelajaran dan sebagainya. Nah, output lulusannya nih Pak, dari universitas itu saat ini seperti apa? Mungkin ada nggak sih dukungan untuk karir dari lulusan Universitas Brawijaya sendiri? Ya, kalau alumni UB itu banyak banget yang sudah menduduki di pemerintahan maupun di swasta, ya baik dalam maupun luar negeri. Ada yang sudah jadi menteri, bahkan ketua DPD RI yaitu Pak Lanyala Mataliti itu juga alumni UB. Banyak juga
orang-orang yang sudah sukses di sana, dan itu semua buah daripada proses pendidikan di UB yang menjunjung tinggi kualitas, ya. Dan berharap adik-adik nanti yang sekarang sedang belajar di Universitas Brawijaya itu nantinya akan menjadi lulusan, outputnya itu akan menjadi baik, ya. Nah, akan lebih baik dan mendapatkan tempat jabatan posisi yang luar biasa. Bahkan banyak juga wirausahawan yang saya lihat sukses, ya. Jadi mereka yang tidak memilih jalur sebagai pegawai, tapi memilih wirausaha karena ingin bebas hidup, berusaha menurut kreasi dan kemampuannya, itu mereka kita sangat hargai, ya. Dan di UB ada, kalau dulu namanya JPC, ya, Job Placement Center, sekarang namanya UPKK, yaitu unit khusus yang menangani karir. Jadi teman-teman yang ingin berkarir itu bisa nanti mencari informasinya di JPC atau PKK. Di sana sering ada pameran-pameran job. Jadi bagi perusahaan-perusahaan itu juga ada yang mengadakan event atau pameran di Universitas Brawijaya secara rutin yang dikelola oleh PKK. Jadi jangan khawatir, para lulusan outputnya akan menjadi output yang luar biasa nanti. Oke, jadi jangan khawatir teman-teman para calon maba maupun kamu sobat UB Radio, jangan khawatir kalau mau masuk di Universitas Brawijaya, karena outputnya dari memang sudah teruji, sudah benar-benar ada yang nyata outputnya seperti apa, dan dukungannya untuk karir teman-teman yang mungkin sudah lulus dari Universitas Brawijaya ini benar-benar akan terus didukung oleh universitas. Nah, kalau tadi kita sudah membahas nih mengenai Universitas Brawijaya, tentang kelebihannya, tentang bagus-bagusnya Universitas Brawijaya, gimana cara masuknya. Nah, sekarang kita akan membahas tentang UTBK-nya, cara masuknya ke UB ini gimana gitu. Yang pertama mungkin saya mau tanya nih ke Pak Heri, apa syarat peserta agar bisa mendaftar UTBK SBMPTN ini, Pak? Ya, baik, terima kasih. Jadi syarat utamanya memang harus punya akun di LTMPT yang memang sudah ditutup di periode bulan Maret kemarin. Sehingga bagi yang belum punya akun, otomatis tidak punya kesempatan untuk bisa ikut di UTBK dan SBMPTN. Kemudian untuk yang lulusan SMA tahun 2020, kemudian 2021, dan SMA 2022 yang saat ini sedang menempuh kelas 12. Itu menjadi salah satu persyaratan utama untuk bisa mendaftar di jalur SBMPTN dan UTBK. Kemudian juga ada paket C yang sama, intinya paket C juga punya kesempatan bisa mendaftar di jalur SBMPTN, tetapi umur maksimal adalah 25 tahun pada tanggal 1 Juli 2022. Jadi kalau Pak Kotok mau mendaftar ini sudah nggak bisa lagi walaupun punya ijazah paket C. Sehingga dengan demikian ada batasan-batasan. Kemudian dia nanti akan mendaftar melalui laman di LTMPT, waktunya ini sampai tanggal 15 April, sehingga bagi adik-adik yang belum memanfaatkan pemilihan prodi itu bisa melakukan pendaftaran segera karena waktu kita sudah ditutup, di mana UB punya kapasitas untuk bisa mengikuti tes UTBK cukup banyak. Kita ada 1.380 tempat tes setiap sesinya, sehingga nanti bisa ada 2 sesi 1 hari. Cukup banyak Universitas Brawijaya bisa mengikuti tes UTBK di dalam kampus, tidak harus keluar kemana-mana. Semuanya ada di dalam kampus Universitas Brawijaya untuk pelaksanaan tesnya di UB. Mungkin seperti itu untuk persyaratan awalnya, Mbak. Oke, jadi meskipun teman-teman yang paket C ini berarti masih bisa mendaftar ya Pak kalau UTBK. Jadi nggak cuma teman-teman yang lulusan dari sekolah negeri aja atau sekolah swasta aja, tapi yang paket C juga bisa nih teman-teman. Dan selanjutnya kalau alur pendaftarannya ini seperti apa Pak? Jadi alurnya yang sudah saya sampaikan tadi, mahasiswa kan sudah harus punya akun dan sudah mendaftar melalui laman portal.ltmpt.ac.id. Kemudian dari situ dia mengisi data, kemudian bagi mahasiswa SNMPTN yang kemarin
batal atau gagal, itu tidak perlu mengisi biodata lagi, karena biodatanya sudah diinput di awal. Kemudian untuk memilih program studi, di mana pemilihan program studi ini memiliki pertimbangan yang matang. Bagaimana Anda bisa memilih program studi? Karena apa? Pada saat memilih program studi, Anda belum tahu nilainya. Ibaratnya Anda mau bertempur, senjatanya belum ada, sehingga harus memiliki second opinion tentang kemampuan diri Anda sebelum memilih program studinya. Seperti contoh, program studinya favorit atau tidak, program studi ini memiliki singkat kesulitannya seperti apa, sekaligus ingin memastikan jangan sampai Anda memilih program studi tetapi kemampuan Anda tidak sesuai bidang itu, sehingga setelah diterima Anda justru menyesal. Jadi permasalahan-permasalahannya sekedar teknis sekali, tapi kadang-kadang tidak diperhatikan oleh adik-adik. Yang penting memilih, tapi begitu memilih, oh saya nggak cocok, ternyata pesan saya nggak ada di sini. Ini yang merugikan Anda waktu dan biaya untuk memilih program studi. Kemudian setelah itu Anda mengunggah dokumen yang diperlukan untuk memenuhi persyaratan itu. Kalau memang ada portofolio, ya silakan menggunakan portofolio. Kemudian hasilnya adalah Anda mengikuti tes UTBK di gelombang 1 tanggal 17 sampai tanggal 23, dan gelombang 2 adalah selanjutnya setelah seminggu pelaksanaan gelombang 1, dan dilanjutkan dengan pengumuman yang akan di launching nanti pada tanggal 23 Juni. Dengan demikian urutan atau alur penerimaan maba itu sangat panjang sebenarnya, karena kita butuh waktu sekitar hampir 2 bulan ya, Maret, April, Mei pelaksanaannya, sehingga adik-adik punya waktu untuk mempersiapkan diri pada saat mengikuti UTBK yang akan dilaksanakan mulai tanggal 17 April, 17 Mei, itu bisa lebih siap lagi. Mungkin seperti itu informasi alurnya. Oke Pak. Iya, tadi balik lagi ke pembahasan yang tadi paket C tidak bisa mendaftar ya Pak. Itu kalau mendaftarnya di kedokteran, itu apakah bisa ataukah tidak ya Pak? Jadi gini, kami mohon maaf juga, jadi tidak semua program studi di UB ini menerima paket C. Nah, jadi kami juga pertimbangannya seperti apa, memang ada hal-hal tertentu yang memang menjadi latar belakang mengapa tidak bisa menerima paket C. Memang beberapa bidang kedokteran, terus kemudian kedokteran gigi, kedokteran hewan, kemudian ada fakultas ilmu sosial seperti FISIP, FIB itu tidak menerima dari paket C. Jadi semua informasi sebenarnya bisa menerima atau tidak itu ada di laman Selma. Kita sudah menyampaikan secara terbuka di awal masuk, sehingga bagi yang protes ya sudahlah, itu sudah keputusan UB untuk yang bisa menerima ini saja. Jadi tidak boleh ada semacam argumentasi kok diskriminatif, bukan seperti itu, karena kami punya pertimbangan tersendiri mengapa yang paket C hanya batasan-batasan di prodi tertentu yang bisa menerima di Universitas Brawijaya. Oke Pak. Untuk tadi sudah membahas mengenai alur dan juga pendaftaran dari SBMPTN-nya. Tapi Kak, terkadang itu untuk teknis pendaftaran yang ada di SBMPTN itu ada tahapan permanen dalam sistem pendaftarannya. Yang seringkali itu ada masalah saat peserta ingin mengubah datanya, Pak. Terus apa saja sih Pak yang perlu diperhatikan oleh para calon mahasiswa ini dalam proses mengunggah data ini, Pak? Jadi gini, ini menjadi salah satu permasalahan yang biasanya itu yang ingin diubah itu ya fotonya, kemudian nomor HP-nya, kemudian atau 3 pilihan program studi. Padahal bagi siswa yang sudah melakukan klik permanen, itu sudah menyatakan bahwa data yang sudah diupload adalah benar. Sehingga pihak LTMPT tidak lagi membuka kesempatan untuk melakukan proses pembukaan finalisasi. Mengapa? Karena Anda sudah mengklik setuju data itu. Ibaratnya Anda sudah menyatakan bahwa apa yang Anda lakukan adalah sudah sesuai, sudah benar. Sehingga kalau Anda menyatakan salah, yaitu sudah merupakan konsekuensi yang harus ditanggung bagi yang memang tidak dengan cermat, tidak dengan teliti untuk memastikan datanya adalah benar. Itu masih banyak terjadi. Makanya kami sering melakukan semacam informasi kepada mahasiswa. Jadilah seorang wartawan yang membaca itu dengan jelas, membaca itu dengan detail, yang akhirnya bisa mengantarkan Anda kepada informasi yang valid. Sehingga jangan sampai setelah cepat-cepat memfinalisasi, ternyata salah. Kalau sudah cepat, tapi belum tentu itu
berhasil. Justru itu menyusahkan kalau ada kesalahan. Jadi hal-hal semacam itu kadang-kadang kecil. Fotonya ternyata foto yang dipakai foto yang tidak sesuai. Ada foto di pantai dimasukkan menjadi foto peserta. Kemudian ada foto orang lain yang dimasukkan ke situ. Jadi itu yang kadang-kadang kecerobohan yang membawa dampak kepada proses pada saat seleksi dan juga mengikuti tes di SBMPTN. Mungkin seperti itu yang sering terjadi. Oke, jadi mungkin teman-teman nih para calon mahasiswa yang mungkin sudah mendaftar, jadi diperhatikan terlebih dahulu kalau mau finalisasi data, itu diperhatikan dulu apakah data yang sudah diunggah itu benar. Jadi biar nanti nggak sampai nyesel teman-teman. Kita udah cepet-cepet mau daftar, ternyata kitanya yang malah mempunyai kesalahan gitu. Dan mungkin tadi kalau Pak Heri bilang ya Pak, ada portofolio yang dibutuhkan untuk beberapa prodi. Portofolio ini seperti apa sih Pak portofolio itu? Jadi yang di UB kebetulan kan hanya di bidang seni. Jadi ada seni rupa sama desain grafis. Sehingga portofolio yang diminta itu hanya yang berhubungan dengan kemampuan di bidang seni. Jadi kami mengupload form untuk pembuatan bidang seni yang diperlukan untuk menguatkan bagaimana kemampuan Anda untuk mengikuti bidang yang akan diambil. Jadi jangan sampai saya ingin belajar melukis tapi tidak bisa melukis. Saya ingin belajar desain grafis tapi nggak punya dasar desain grafis. Jadi itu yang menjadi salah satu perbedaan pada ya kalau yang lain bisa dipelajari tapi bidang seni dan bisa desain grafis harus memiliki latar belakang itu sebagai modal awalnya sehingga Anda tidak kesulitan pada saat mengikuti kuliah di desain grafis. Jadi contohnya Anda harus menggambar 3 dimensi, harus menggambar sesuai dengan yang kita minta modelnya seperti ini. Bidangnya bebas, tetapi semuanya akan terlihat seperti apa sih sebenarnya kemampuan dasar Anda. Ibaratnya Anda sudah punya bekal untuk bisa mengikuti 2 prodi yang di UB, yaitu D4 Desain Grafis sama S1 Seni Rupa. Itu aja yang mensyaratkan adanya portofolio di Universitas Brawijaya. Oke, jadi untuk 2 prodi ini teman-teman harus punya bekal terlebih dahulu gitu ya Pak. Jadi jangan tiba-tiba nekat daftar padahal tidak punya bekal untuk masuk di jurusan tersebut. Nah, mungkin kalau yang ini nih Pak, sekarang anak-anak zaman sekarang itu Kak, zamannya galau Pak. Sampai prodi dan jurusan aja digalauin juga tuh Pak. Nah, ini ada nggak sih tips dan juga strategi gitu dalam pemilihan prodi atau jurusan? Mungkin dari Pak Heri, terus nanti Pak Koto juga memberikan tips nih Pak. Ya, baik. Jadi kami selalu berpesan, adik-adik dalam pemilihan program studi ini harus melihat satu, passionnya ada di mana, bidangnya apa. Anda ingin IPA atau IPS, itu harus dipastikan sejak awal. Jangan sampai Anda sebenarnya senang di IPS, tapi Anda ikut di UTBK pilihan campuran. Sehingga beban pikiran Anda ya IPA ya IPS. Tetapi kalau Anda memang satu bidang saja, karena sekarang ini kan materinya kan tidak hanya di bidang IPA atau IPS atau di Saintek atau di Sosumnya, tapi ada tambahan bahasa Inggris. Sehingga kemampuan ini kan menambah beban yang harus ditanggung oleh siswa dalam hal menghadapi tes UTBK. Dengan demikian, Anda dalam memilih program studi harus melihat latar belakang prodinya itu sesuai dengan bidang Anda saat ini atau tidak. Kemudian Anda sudah bisa melihat dalam prodi-prodi itu mata kuliahnya, kurikulumnya seperti apa, sebenarnya sudah sangat lengkap. Kalau tanya Mbah Google, sudah tahu prodi ini apa sih yang pelajari. Kemudian setelah itu Anda bisa melihat lagi kuotanya berapa. Di DLTMPT sudah disampaikan kuota program studi, sudah ada informasinya. Peminat tahun lalu juga sudah ada. Otomatis dengan peminat tahun lalu dengan saat ini mungkin bisa saja berubah, tapi kuotanya sudah pasti berubah karena turun dari 40 ke 30%. Kemudian pilihan program studi ini juga menyangkut di kesehatan. Jangan sampai Anda memiliki kemampuan lebih di ilmu pengetahuan atau yang lain, tapi di bidang kesehatan Anda buta warna. Harus bisa melihat di Google juga ada bagaimana Anda bisa ngecek buta warna. Saya itu bisa melihat angka di dalam teks yang ada warna-warninya tidak. Sehingga kalau Anda tidak bisa melihat, ya otomatis Anda kemungkinan bisa saja buta kalau memang tidak mau tes ke poli mata untuk memastikan bahwa Anda adalah netral dalam artian sehat dan tidak buta warna. Karena banyak program studi di UB, khususnya yang hayati, itu mensyaratkan semua adalah buta warna. Kemudian ada juga tahun ini sudah diterima di fakultas yang memang sering buta warna, ternyata dia
itu termasuk ada yang buta warna, sehingga harus kita pindahkan ke prodi yang tidak mensyaratkan buta warna. Otomatis yang sudah diimpian bisa diterima di SNMPTN ternyata tidak bisa dijalani karena permasalahan di kesehatan. Jadi kami hal-hal semacam itu jangan sampai Anda salah memilih karena informasi yang didapatkan kurang lengkap, yang akhirnya di dalam hal memutuskan untuk memilih program studi ini juga butuh semacam kemampuan kita menganalisis, kemampuan kita memberikan informasi yang lengkap. Akhirnya dalam hal kembali ke keputusan program studinya itu bisa tepat. Dan juga pemilihan program studi yang kedua, jangan hanya sekedar memilih, lihatlah berapa kuotanya, berapa persaingannya. Dengan demikian, jangan sampai pilihan kedua itu sebenarnya lebih tinggi bebannya yang dipilih dari pilihan satu. Sehingga kalau pilihan dua lebih berat, kemudian pilihan satu tidak diterima, ya otomatis akan gagal semuanya. Beda dengan Pak Mas, satu pilihan pertama fakultas kedokteran umum, pilihan keduanya FKG, benar. Jangan sampai FKG dulu baru fakultas kedokteran umum. Pasti yang FKG sudah gagal, umumnya juga otomatis karena secara penilaian pasti FK umum lebih tinggi dibandingkan dengan ini bukan grade-nya, tapi karena kuotanya FKG lebih kecil, kemudian FK umum lebih banyak, persaingan juga lebih banyak sebenarnya itu. Jadi grade-grade ini kan adalah grade analisis pribadi kita. Prodi ini sebenarnya prodi yang memang unggul dalam artian peminatnya banyak. Memang dari sisi kualitas di UB semuanya adalah punya kualitas yang sama. Oke, seperti itu untuk strateginya, Mbak. Oke, mungkin dari Pak Kotok bagaimana nih Pak? Ya, sudah cukup jelas Pak Heri, hanya saya tambahkan, kalau adik-adik sudah diterima di satu program studi di UB, ya yakinlah bahwa program studi itu sudah pemberian dari Yang Maha Kuasa ya untuk adik-adik. Tinggal adik menjalankan, menekunin ya dengan rajin ya. Orang sukses itu bukan dari program studi apa, tapi dari kerajinan dan ketekunan kalian, kerja keras kalian menekuni satu bidang. Karena saya berkeyakinan bahwa satu bidang apa saja itu memiliki rezekinya atau berkahnya sendiri. Saya kira itu dari saya. Oke, mungkin kalau semisal nih Pak, ada teman-teman yang sudah diterima di SNMPTN Pak, tapi mencoba mendaftar lagi Pak di SBMPTN itu bagaimana ya Pak? Kebijakannya gitu Pak. Saya jawab ya. Betul. Jadi gini, untuk jalur SNMPTN, bagi yang sudah diterima, itu sudah otomatis tidak bisa mendaftar lagi di SBMPTN. Jadi akunnya itu sudah di-close, akunnya sudah di-lock, tidak bisa lagi untuk memanfaatkan di SBM. Dan itu pun berlaku untuk tahun depan. Jadi tidak hanya tahun ini aja, tahun depan pun bagi yang SNMPTN harus tetap standby di pilihan yang sudah diterima itu. Jangan sampai Anda berpindah atau mengundurkan diri. Kami berpesan kepada adik-adik, jika sudah diterima di SNMPTN, manfaatkan itu dengan sebaik-baiknya. Jangan sampai Anda punya pilihan lain yang di luar yang sudah dipilih. Karena semuanya ini menjadi kebanggaan, sekolah bangga, orang tua bangga. Ternyata Anda tidak senang pada prodi itu. Akhirnya apa? Korbannya nanti akan banyak. Baik pihak sekolah, orang tua maupun saudara sendiri. Waktu dan tenaga Anda yang harusnya sudah bisa menyelesaikan di studi di SNMPTN, Anda masih mencari yang lain, dan itu kalaupun Anda di mandiri secara biaya lebih mahal, dan sekarang Anda juga masih bersaing kepada peminat yang lain. Jadi kalau sudah tidak daftar ulang di SNMPTN dan kita batasi di UB sampai tanggal 17 April ini, ya sudah, Anda dinyatakan mengundurkan diri, tidak bisa lagi saya yang menunggu mandiri supaya nanti tahu, ternyata tidak bisa lagi, Anda kembali ke SNMPTN. Mungkin seperti itu, Mbak. Oke, seperti itu. Jadi teman-teman kalau sudah diterima di SNMPTN, jangan coba-coba daftar SBMPTN karena memang tidak bisa, teman-teman. Jadi mungkin teman-teman harus memanfaatkan. Jadi kalau sudah diterima, ya jalani apa yang sudah diterima. Karena itu sudah pilihannya teman-teman ya dari awal. Nah, mungkin gambaran umumnya Pak, dari materi UTBK kan tadi berarti ada ditambah ya Pak, ketambah bahasa Inggris gitu Pak. Ya, jadi kan sekarang kan ada 3. Jadi tes potensi skolastik itu adalah tentang kognitif, kemudian tentang yang berhubungan dengan penalaran umum, pengetahuan kuantitatif, pengetahuan dan pemahaman umum, serta bacaan
pemahaman bacaan dan menulis. Jadi ini kan ditekankan kepada siswa itu untuk bisa membaca secara detail dan cermat. Tidak lagi hanya membaca sekilas yang akhirnya pasti salah persepsi. Kemudian ada tes bahasa Inggris yang mengukur kemampuan bahasa Inggris yang diperlukan untuk mendukung pembelajaran di perguruan tinggi. Jadi ini adalah bahasa Inggris secara umum, bagaimana kemampuan adik-adik ini untuk bisa menyerap apa yang menjadi tes yang ada di dalamnya. Jadi tidak lagi kayak bahasa Inggris yang di SMA yang modelnya adalah kayak apa ya, pembelajaran dasarnya tidak, tapi kemampuan bagaimana Anda mencermati bahasa Inggris ini menjadi salah satu bahasa yang Anda kuasai, dalam artian bisa speaking, bisa listening dengan baik, yang akhirnya implementasi pada saat kuliah bisa lebih bagus lagi. Kemudian di TKA, di mana TKA ini adalah kemampuan Anda pada saat sekolah itu diperjuangkan di sini, karena Anda mengukur pemahaman tentang keilmuan kalau bidang IPA atau bidang sosialnya. Kemudian untuk menempuh pendidikan ini adalah kemampuan yang terkait dengan konten pembelajaran atau mata pelajaran yang diperoleh di sekolah. Sehingga penekanan ini adalah penilaian yang namanya bagi soal yang sulit itu akan mendapatkan persentase nilai yang lebih tinggi dibandingkan soal yang biasa. Ada namanya higher order thinking skill. Jadi ada HOTS, ini adalah mata soal yang diperuntukkan dengan grade yang berbeda. Jika soal ini adalah yang menjawab benar itu sedikit, otomatis skornya bisa lebih banyak dibandingkan dengan soal yang dijawab siswa yang lebih banyak, maksudnya lebih mudah dikerjakan. Sehingga ini adalah strategi bagaimana Anda pada saat UTBK itu selalu memantau. Ini soal ini sebenarnya mudah, kalau mudah sebenarnya nilainya juga sedikit. Tapi kalau soal ini merasa sulit untuk mengerjakan dan Anda berjuang bisa dan betul, itu nanti akan mendapatkan skor yang lebih tinggi dibandingkan yang lain. Sehingga itulah kadang-kadang strategis minimalis, tapi ternyata bisa membawa dampak yang lebih baik. Jadi bagi ada anak yang memang kalau yang soalnya mudah nggak saya kerjakan, justru soal yang sulit saya kerjakan, karena ibaratnya mudah itu 5, kemudian yang sulit itu 1, bisa saja skornya sama. Jadi hal-hal semacam ini yang harus juga dipelajari, apa sih sebenarnya yang perlu disiapkan supaya bisa mengerjakan soal lebih sulit itu mudah bagi anak-anak yang memang punya kemampuan di bidang itu. Oke Pak, nah tadi udah membahas nih Pak masalah UTBK-nya dan masalah, tapi Universitas Brawijaya kan ini juga menyediakan tempat untuk teman-teman yang melaksanakan UTBK ya Pak. Nah itu persiapannya sejauh ini seperti apa, dan mungkin bisa dijelaskan Pak untuk UTBK yang dilaksanakan di Universitas Brawijaya ini, apakah teman-teman perlu tes PCR ataukah teman-teman harus mempunyai syarat-syarat tertentu seperti itu Pak? Untuk UB ini kan tidak mensyaratkan PCR atau swab, di mana saat ini kan kondisi masih landai, sehingga persyaratan itu diabaikan. Jadi kita tetap berdasar kepada dokumen, berdasarkan pada apakah kalau yang sudah vaksin itu saya rasa sudah aman ya, walaupun belum booster, karena yang booster ini khusus untuk siswa yang memang di atas 18 tahun, tapi kalau di bawah 18 tahun kan masih sangat terbatas untuk boosternya. Jadi bagi mereka tidak ada persyaratan untuk PCR maupun swab, tapi di dalam kampus kami selalu mempersiapkan diri untuk menjaga protokol kesehatan. Jadi kami sudah melakukan koordinasi awal dengan fakultas bahwa pelaksanaan UTBK di tahun 2022 ini tipikalnya hampir sama dengan tahun lalu. Jadi ada protokol kesehatan, seperti contoh kita menyiapkan tempat cuci tangan, kemudian menyiapkan hand sanitizer, kemudian ada protokol kesehatan di suhu tubuh, dan juga ada tempat untuk isolasi bagi yang memang suhu tubuhnya kurang, dan juga menyediakan tim dokter yang siap on call untuk membantu apabila ada hal-hal yang yang tidak diinginkan. Jadi kami proteksi ini adalah bagaimana siswa tetap aman, petugas aman, dan juga ruang juga ada kesempatan dibersihkan atau disterilisasi. Jadi kami mengatur nantinya pintu masuk dibuka jam sekian, kemudian ada drop zone-nya supaya tidak terjadi kerumunan, dan juga parkir yang kita sentralisasi dan memudahkan untuk orang tua yang menunggu, kemudian yang ada di dalam kampus juga tidak terjadi kemacetan. Kita atur semuanya. Jadi petugas mulai dari umum, petugas keamanan maupun dari kami akan memantau
proses itu sampai perjalanan anak ke ruangnya itu bisa dengan nyaman dan tanpa ada hambatan lagi. Oke Pak, mungkin kalau semisal teman-teman pengen tahu Pak, kira-kira berapa sih biaya UKT yang dibebankan kepada mahasiswa, terus berapa sih Pak daya tampung untuk masuk dari SBMPTN 2022 untuk besaran kuota per program studi seperti apa? Itu teman-teman bisa cari di mana sih Pak untuk informasi mengenai UB sendiri, seleksi masuknya? Untuk itu sebenarnya kita sudah ada di Selma UBSID. Jadi di Selma sudah kita upload untuk tarif jalur SNMPTN dan SBMPTN, di mana di dalamnya ada level 1 atau kelompok 1 sampai kelompok 6. Dari kelompok 1 sampai kelompok 6 ini adalah penetapannya nanti berdasarkan database yang diupdate oleh siswa pada saat daftar ulang bagi SN sama SBMPTN. Jadi nanti ada yang namanya pemberkasan untuk memastikan bahwa dokumen yang diupload ke UB itu bisa menjadi dasar kita untuk menetapkan UKT-nya. Sehingga dari situ nanti besarannya bukan siswa yang memilih, tapi UB yang akan menetapkan. Apabila ada hal yang tidak sesuai dengan kondisinya, nanti ada mekanisme untuk pengajuan permohonan, ada namanya bantuan keuangan yang diupload pada saat penetapan UKT. Jadi mekanisme proses prosedur bagaimana semuanya nanti akan kami sampaikan secara tertulis dan juga di Instagramnya Humas untuk informasi secara detail mekanisme proses waktunya sudah kita siapkan. Jadi adik-adik jangan khawatir bahwa kalau memang ada hal yang kurang jelas bisa ditanyakan di haloselma.ub.ac.id. Kita open 24 jam. Kita penuhi sesuai dengan apa yang Anda inginkan. Anda beban pikiran belum tercerahkan, kami siap untuk membantu informasi yang lebih lengkap di Halo Selma. Oke, jadi mungkin teman-teman yang ini sekarang lagi bertanya di kolom komentar, lagi mau tanya-tanya ke bawahnya, nah mungkin teman-teman bisa langsung aja tanya di Halo Selma, dan kamu bisa buka langsung websitenya selma.ub.ac.id untuk tahu lebih lanjut mengenai tata cara pendaftaran, maupun kuota, maupun UKT, dan sebagainya, itu lengkap sekali di Selma. Dan mungkin ini terakhir untuk Pak Kotok dan juga Pak Heri, mungkin bisa disampaikan closing statement, sekaligus mungkin ada tips ataupun trik sukses lolos UTBK dari Pak Kotok dan juga Pak Heri. Mungkin dari Pak Kotok terlebih dahulu, Pak. Baik ya. Closing statement saya untuk adik-adik yang saat ini melihat di Starter Live TV, ya siapkan diri baik-baik ya untuk menghadapi UTBK ini, karena adik-adik itu seperti orang bertempur. Jadi sekali bertempur harus senjatanya harus lengkap gitu ya. Dalam artian adik-adik harus mempersiapkan diri belajar, kalau perlu ikut bimbel atau apa saja dilakukan untuk supaya nanti ketika tes UTBK adik-adik semua memiliki nilai tinggi lah, tertinggi bahkan. Itu aja pesan saya. Oke, dari Pak Heri, Pak. Silahkan. Ya baik, jadi kita selain dengan UTBK yang tadi sudah saya jelaskan secara lengkap mekanisme proses dan juga prosedurnya, UB juga masih akan membuka untuk penerimaan jalur mandiri, mandiri rapot, kemudian mandiri dengan jalur UTBK, dan juga nanti ada vokasi. Sehingga dengan demikian kesempatan apabila Anda gagal di SBMPTN masih ada jalur mandiri raport, juga mandiri dengan nilai UTBK, dan juga dengan vokasi. Dengan demikian potensi-potensi diterima di Tas Brawijaya itu sangat banyak, dan semua kuota sebenarnya di LTMPT sudah sangat jelas kuotanya. Di situ SN sama SBMPTN, kemudian itu dijumlah menjadi 50%, nanti sisanya adalah mandiri, itu 50%-nya. Sehingga dengan demikian informasi itu sebenarnya ada semua, baik itu melalui di web laman LTMPT maupun di web di selma.ub.ac.id. Sehingga pastikan Anda membaca informasi dengan jelas, dengan detail, tanpa harus tanya dulu baru membaca. Jadi membacalah dulu baru bertanya kalau memang kurang jelas, karena sebagian besar yang bertanya di Halo Selma adalah tidak membaca informasi. Bagaimana cara membayar banknya itu ada semua. Bagaimana dengan kode bank yang harus dibayar ada semua. Jadi
hal-hal yang sepele yang sebenarnya sudah ada di informasi masih belum dibaca dengan baik. Jadi pesan kami satu, Anda belajar untuk membaca detail dulu. Kalau memang ada yang kurang jelas, silahkan. Kami bertanya dengan senang hati, akan kami bantu untuk memberikan pencerahan secara baik kepada adik-adik semua, dan semoga bisa diterima Universitas Brawijaya dan juga menjadi kebanggaan kita semua. Terima kasih. Waduh, semoga ya teman-teman semuanya yang kali ini sudah berharap untuk diterima masuk di universitas tercinta kita, Universitas Brawijaya, semoga bisa masuk, dan mungkin teman-teman bisa mempersiapkan diri mulai hari ini untuk SBMPTN, maupun kamu yang ingin bergabung lewat jalur mandiri, bisa sekali di Universitas Brawijaya. Dan buat teman-teman yang mulai tadi udah bertanya-tanya, mungkin ada yang kurang jelas dan sebagainya, bisa ditanyakan di haloselma.ubi.ac.id. Namun sebelum itu, seperti pesan Pak Heri tadi, kalau mau bertanya lebih baik baca terlebih dahulu di selma.ubi.ac.id. Jadi teman-teman baca dulu, kalau memang ada yang belum jelas bisa ditanyakan di Halo Selma. Dan oke, Sobat Ubi Radio dan Sobat Maba-Maba calon Maba Universitas Brawijaya, itu tadi obrolan kita dengan Bapak Koto Gurito SE selaku Kasubdis dari Humas Universitas Brawijaya, dan juga Bapak Heri Prawoto Widodo SOS MAB selaku Sekretaris Direktorat Administrasi dan juga Layanan Akademik dari UB. Terima kasih sekali kepada Pak Heri dan juga Pak Kotok yang sudah bergabung di obrolan kita. Dan mungkin buat teman-teman juga terima kasih sudah mendengarkan kita hari ini. Terima kasih ya Pak sebelumnya. Terima kasih, sama-sama. Selamat berpuasa.